Tapi kalau yang ini ternyata nyata. Sampai rupa Kristus ini menjadi nyata, ini nyata. Ini kenyataan, bukan kiasan. Iya. Agak lain ini memang Pak Jerry. Ya agak lain lah. Ya, Di sini mungkin tulisannya nyata, kok dijadikan kiasan. Iya. Padahal di sini nggak ada menderita sakit bersalin kiasan, nggak ada. Kan Tapi ini tidak kalau mungkin. nyata ditulis nyata. Iya, tapi kan tidak mungkin lah, masa pakai logika lah, pakai nalar lah, masa kan Paulus mau melahirkan. Makanya saya juga heran Diskusi Pak. sama saya aja Mbak Natali. Diam lah kau Raffi Heri, kau. Kasian Mbak. Ini kenapa Oten rohani ikut-ikutan Oten kiasan ini diem aja Oten kiasan ini. Kasian Oten Mbak. kiasan jangan ikut. Biarin aja. Oten kiasan gak usah ikut ngomong. Oten yang beneran aja, jangan yang kiasan. Nanti Natalia disantet loh sama Lord Kafir. Tidak ada itu nyantet-nyantet itu, tidak ada itu santet-santet itu. Apa itu santet-santet? Dia kan cuma kiasan. Nanti santet kiasan. Udah, ini ya menderita sakit bersalin. Ini kalau Pak Jerry bilang kan nggak mungkin lah, logika lah dia laki-laki. Iya. Justru itu saya juga bingung Pak. Dia laki-laki. Lah kok dia ngaku, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Makanya kiasan. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Kan itu jadinya membuat pikiran saya itu berpikir, kalau dia memang laki-laki dan dia bersalin, apa nggak hancur tuh? Apa nggak berserak tuh? Ilustrasi lah, itu kan ilustrasi. Itu ya. Kalau ilustrasi kita lihat original teksnya juga loh Pak. Tadi loh Pak, Pak bersalin nih loh Pak. Kita liatin. Bersalin, kita lihat. Bersalin itu ya menderita sakit bersalin loh Pak. Ini loh Odino, au nih. Odino menderita sakit bersalin, aku menderita sakit bersalin originalnya. Memang dia sakit Pak. Iya, tapi dia gambarkan. Kasihan loh Pak. Dia tuh udah ngomong ya Pak ya. Dia ngomong penuh penghayatan. Hai anak-anakku. Dia ngasih tahu loh Pak dia sakit bersalin Pak. Masa dibilang kau sakit kiasan kau? Gimana sih? Dia udah bilang loh dia sakit loh, menderita loh. Ya, makanya tak jawab ini. Ini juga Oten rohani nih, diam kau Lord Nafiri. Oten kiasan kau diam. Oten kiasan aja. Gini izin sedikit. Ini host masuk. Dia bicara. Gini jangan namanya Paulus ini bukan Paulus loh, tapi Paulin. Iya. Enggak lah Bapak Lopo, enggak gitulah, enggak boleh gitulah. Itu kan pendapatnya Pak Lopo. Melenceng, bentar Pak Jerry, cambuk dulu Pak Lopo nih. Enggak boleh ganti-ganti namanya gitu. Boleh. Paulus, gimana Pak Jerry? Dia udah ngomong loh, menderita sakit loh. Bayangin gini Pak Jerry ya, istrinya Pak Jerry tuh ngomong, Papa, aku sakit menderita bersalin. Terus dibilang apa? Kau sakit kiasan kau. Kiasan kau. Kamu nggak nangis dia, berserak dan nangis dia. Gimana sih? Saya artikan itu kiasan gitu loh, Natalia yang cantik dan baik hati. Lah ini masa Paulus ngomong, aku menderita sakit bersalin lagi. Aku menderita sakit bersalin lagi. Seperti Terus dibilang kiasan. Kok nggak kurang ajar kalian ngomong kiasan? Udah dibilang sakit, dibilang kiasan. Gimana? ya, dia Kasihan loh saya sama gambarkan Paulus ini. dia Kasihan loh, saya kasihan loh sama Paulus loh. Dia udah bilang menderita sakit bersalin. Sakit loh Pak, bersalin itu rasanya sakit. Au. Sakit Pak, sakit. Au. Sakit loh Pak. Oh ya iya dong, makanya saya tahu rasanya bersalin itu Natalia mungkin apa lahirkan apa namanya itu yang dibilang sesar, jadi tidak menderita sakit lagi. Oh, sesar itu ya sakit loh, kurang ajar ini. Ibu-ibu yang melahirkan sesar dibilang nggak menderita sakit, kurang ajar ini memang ini. Paulus sakit dibilang sakit. Yesekiel Ini kenapa? Ini gigolo nggak usah dinaikin, nih gigolo nggak usah dinaikin. Gigolo kalau naik ke sini minta ayat-ayat birahi aja. Kenapa tuh gigolo? Masih pagi siang udah memangkal aja tuh gigolo tuh. Parah.
Sama lo sakitnya, mau bersalin sesar, mau bersalin normal sama. Yang sangat disayangkan, ini Paulus loh. Janganlah Iya, itu kalian aku sepelekan keluh kesahnya. Sawat palopo naik. Sawat ini palopo kenapa akan naik lagi nih? kalau kau Gigolo naik lagi. Gigolo gak usah naik di sini. Siapa yang naikkan itu? Gak tahu tuh gigolo liar itu. Gak usah dinaikin. Ini ya. Paulus itu loh, janganlah dianggap remeh. Kasihan loh, dia sudah berkeluh kesah dan dia sudah menyapa anak-anaknya. Hai anak-anakku. Nah, terus dia ngomong, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Ini masa mau dibilang kiasan lu kurang ajar kalian ngomong-ngomong kiasan ya. Sakit lo dia, kasihan lo menderita sakit bersalin lo, sakit lo Pak, sakit. Nggak selesai ini host. Udahlah, mungkin Riva udah standby kayaknya nih. Udahlah. Ini original teksnya juga clear ya teman-teman ya. Original teksnya ini juga bersalin ya. Ternyata ini Odino menderita sakit bersalin. Ya. Keluhan. Dia mengeluh menderita sakit bersalin. Udahlah. Udah. Pak Jerry nih. Udah, mungkin Riva sudah standby ya Riva. Oke ya. Makasih ya Pak Jerry ya, diskusi yang sangat menyenangkan. Jadi oke ya teman-teman ya. Tapi memang nama ini jangan-jangan loh. Dari namanya Saulus terganti Paulus. Jangan-jangan namanya Paula loh, Paula. Jangan ganti-ganti. Hati-hati. Pak Palopo. Bandel. Bentar Pak Jerry. Palopo belum kena tampar ya dari malaikat. Iya, enggak usah malaikat, saya aja. Aw ya. Jangan gitu Pak Palopo, nggak boleh ya. Kita diskusi berdasarkan data. Di saat Paulus itu memang namanya Paulus. Di saat Paulus mengatakan dia menderita sakit bersalin, berarti dia menderita sakit bersalin. Ya, jangan dirubah-rubah, jangan ditafsirkan, oke ya? Clear ya, clear. Uniriva monitor. Riva, jangan-jangan ini Riva kiasan lagi. Tadi yang naik beneran, terus sekarang kiasan, Rek. Uniriva, Uni. Hai Uniriva. Dia lagi dandan, dia mau tampil ini. Hai. Karena Jerry, aku menderita capek ngomong. Buat korbannya mana sih Natalia ini? Apa sih Pak Jerry? Apa sih? Jangan menuduh. Ya kan karena Pak Jerry aku menderita capek ngomong kan nggak apa-apa. Kan emang dari tadi nggak nangis sama kamu Pak. Bukan toh? Apa sih? Gara-gara suaminya tuh, bukan gara-gara saya. Apa sih? Aku bilang itu gara-gara kamu aku capek ngomong. Kau pikir gara-gara kau aku bersalin? Naudzubillah. Naudzubillah. Ya enggak dong. Saya sakit bersalin tuh. Saya bilang gitu. Ya enggak dong. Kalau saya kan bilang gara-gara kamu kan capek ngomong, bukan bersalin. Bersalin ya gara-gara suamiku, Jang. Gara-gara laki-laki, Jang. Ada aja nih. Pak Jerry. Aduh, gimana nih Pak Jerry? Hostnya masuk ember. Uniriva nggak tahu nih lagi melayang-layang kemana. Gimana nih Pak Jerry kita ini? Apa ini? Kita diskusi apa nih Pak Jerry? Capek pula diskusi sama Pak Jerry terus. Capek guys. Capek loh. Islam boleh nggak? Hah? Saya lagi yang bertanya tentang keislaman, boleh nggak? Nanti nanya ke Uniriva. Aku udah capek loh diskusi loh. Ya. Capek lah. Dari tadi loh. Tapi sebenarnya yang kemarin belum masalah lubang. Nah, sama Pak Palopo aja tuh masalah lubang tuh. Yang mana Palopo? Pak Palopo dia nanya lubang yang mana. Oke, sabar. Kita buka data ya. Nggak boleh ya, nggak pakai data ya. Nah, Terserah. Pakai data enggak apa-apa, tidak pakai juga enggak apa-apa. dia nanya Jangan guys. gambarnya, kalau gambar menghujat saya turun. Dia nanya lubang yang mana Pak Palopo. Udah, kalau gambar-gambar yang menghujat saya turun.
Enggak, itu dia share screen data itu. Share screen data, bukan gambar. Ini gambar lagi nih. Enggak lah. Biasanya share screen. Kelemotan lah ngomong. Share screen data dia biasanya. ini Ya loh. udah, malas gua. Dah. Ya udah tutup Sabar dulu, kameranya, tutup data, kameranya coba, data. tutup. Itu Tuh. data itu, ketutup tulisannya, ketutup Tapi ini, ketutup kenapa stiker. ada yang kayak gini-gini, ada yang kayak aduh betul-betul kok Sabar dulu. gambarnya menghujat, gambarnya menghujat. Bagi Oke, saya oke. menghujat, penghujatan. Enggak, jadi maksudnya gimana? Coba kita buka dulu ya. Iya, ini kan di Kidung Agung. Sudah dibilang kan bahwa ini kisah orang yang pengantin baru. Dia bercerita tentang pengalamannya, perkawinannya di malam pertama. Hah? Iya. Cuma Pak Lopo ini Di mana itu Pak Palopo, kok kayaknya barang bagus itu. Kidung Kalau Agung, Kidung 54. Agung 54. iya Kidung Agung. Pokoknya kalau ini gambarnya begini-begini modelnya saya turun deh. Oke, Pak Lopo gua tutup gitu. dah Kidung Agung 54 ya. Saya tutup ya, teman-teman ya. Oke, Kidung Agung 54. Silakan. Iya, itu kan kisah orang yang pengantin baru Pak Lopo. Itu kan ditulis dan Salomo. Kidung Agung ini. Ya sabar dulu. Enggak, ini yang memasukkan ke lubang itu loh, itu yang perlu Iya, penjelasan pengantin itu. laki-laki lah. Heeh. Sama dengan kalau kita adat istiadat itu kalau orang di Sulawesi Utara menikah itu kan ada namanya ketok pintu gitu loh. Adat. Kayaknya barang bagus ini Pak Palopo. Hai, barang bagus Natalia lu. Kayaknya barang bagus ini Pak Palopo. Aku Iya, aduh. iya, iya. Coba Dinda. Sedikit ya sebelum ke Uniriva ya. Nanti ke Uniriva standby, silakan Uniriva ya biar gantian ya. Oke. Kidung Agung 54. Aku bikin ya. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Oke, Perikopnya apa itu Bang Palopo? ini perikopnya. Kerinduan mempelai perempuan. Jadi ini kisah perkawinan, kisah Kawin. mempelai kan dia berarti dia ini acara perkawinannya. Setelah Kerinduan mempelai Pertama lah ini. perempuan. Ini Oke. masuk ke malam pertama gitu loh ceritanya. Malam pertama ada yang memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Perikopnya apa Mbak Natalia tulisannya? Nah tadi udah kerinduan mempelai perempuan gimana sih? Ya, Itu kan buat edukasi mungkin Jerry kita bisa paragraf menjelaskan. pertama, paragraf. Apa ini? Lubang Apa ini? pintunya apa maksudnya ini? Lubang pintu, silakan. Ulang lubang pintu itu seperti kuncinya dikasih masuk, dia buka pintu. Kunci. Jadi kalau ada kunci di bawah, Kunci masuk jadi kemana? ceritanya nih pengantin baru di dalam, dengan kuncinya. Nah, dia buka itu pintu, masuklah dia di situ. Malam pertamanya di situ dia. Au kan? Iya. Aku jadi kepengen cepet-cepet habis maghrib biar cepet-cepetan lagi puasa. Ai. Oke, kekasihku memasukkan tangannya Aduh. melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Ampun. Oke, Ampun, Pak Lopo. Jerry, Pak Jerry, jadi ini maksudnya lubang ini lubang kiasan. Bukan, itu bukan biasa, itu lubang Oh, bukan. lubang kunci. Bukan kiasan, ada lubangnya. Laki-laki Ada lubangnya Pak Palopo, bukan kiasan. Antar laki-laki bawa kuncinya gitu loh. Oh, Wow. yang pegang kuncinya harus laki-laki ya. Iya dong, karena kan pintu kamar kan lagi ditutup, jadi ini dia bawa kekasihnya ini mau memasuki ini malam pertama di kamarnya ini loh. Oh, gitu. Oh, jadi ini kamar ya, Iya, lubang kamar. jadi ceritanya ini dia gandeng lah, istrinya dia gandeng, laki-laki pegang kuncinya, taruhlah Palopo dan istrinya di malam pertama.
Makanya kamar hotel kalau Palopo ya, kamar hotel kan zaman sekarang bukan kunci, kartu Oke. kan. Ya, dia tempel kartunya, masuklah dia berdua dan Tempel istrinya kart. di situ. Itu kan tempel, nggak masuk. Kalau ini kan Iya, itu masuk. kunci zaman sekarang kan, zaman dulu Ya kan nggak masih enak kunci dong. gitu. Beda dong. Tuh cuma nempel. Ini kan masuk. Wow. Gimana Aduh, sih ini? Nata. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih? Oke ya. Yo. Ini memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Iya. Berarti ini memang lubangnya lubang beneran, bukan? Iya, ini lubang beneran apa ini Jer? Ini harus lu Lubang jelasin kunci. dulu gitu loh. Lubang apa? Kan lubang kalau dibilang lubang biasa? pintu punya lubang apa ya, kunci di situ ada kunci. Oh, kita lihat originalnya mau boleh? Coba deh. Boleh? Boleh ya? Boleh lah, lihat lah apa. Suka ini proyek besar. Besar, saya suka yang besar-besar, proyek besar. Oke ya, astagfirullahaladzim. Ada-ada aja Pak Jerry. Oke, lubang pintu kita klik ya. Ini ada lubang pintu kita klik. Sebentar, kurang kecil ya biar kelihatan jelas ya. Mana tadi lubangnya hilang, ini lubangnya hilang. Oke, lubang pintu kita klik di sini. Jebret. Lubang pintu kita klik, ternyata ini apa ini? Lubang lekuknya, celah-celah hilang. Oh, apa ini? Apa ini? Lubang lekuknya, celah-celah, berlekuk, lubang lekuknya. Itu mah cangkir. Itu cangkir Pak Palopo. Nggak ada Enggak, ini lekuknya. kan ini kan perumpamaan ya. Ini lubang pintu. Iya. Ini kan apa ini jari masuk ya? Tangan kan? Terserah Mi deh. Capek juga kalau mau di. Ini lubang pintu kita klik. Ternyata lubang lekuknya, celah-celahnya. Au, masuk. Aduh, susah. Pak Palopo, apa itu Pak Palopo? Pak Palopo ini. Semua di tangan masuk. Aduh. Kalau itu mah nggak berdebar, itu berserak langsung Pak Palopo. Berserak bukan berdebar. Pak Palopo ini ada aja. Jadi ini kisahnya gitu. Dia mengisahkan pengantin baru, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mengungkapkan perasaannya lewat Wow. puisi. Oh. Ini kan dia baca juga. Lewat puisi. Kalau Palopo dulu menikah enggak begini, dia langsung main sikat aja. Puisi apa Pak Jerry? Pak Jerry dulu juga gitu ya? Enggak, Mainan Dek. puisi-puisi Enggak, dulu. enggak, Dek. Puisi lobang. Puisi lobang. Aduh. Ya kelamaan Pak pakai puisi Pak, langsung aja Pak gas Pak. Pak Jerry nih. Puisi lobang dulu dia Pak Palopo, kelamaan Itu Ada nih, aja, Pak Jerry. ini Rifa katanya sudah itu loh. Unirifa monitor. Unirifa tolong, Unirifa tolong, Unirifa. Ini diperjelas dulu. Ini lubang rohani apa lubang perumpamaan biar ada edukasi buat Tadi penonton. katanya beneran loh tadi. Pak Palopo ini nggak dengerin emang ya. Ada lubangnya ya Pak Jerry, beneran ya, bukan kiasan ya. Yang bagi saya kan lubang kunci gitu loh. Kunci. Karena kan Lubang dia kunci, bawa. coba kita lihat dulu lubang kunci kan kecil. Coba kita lihat dulu ya teman-teman Emang ya. tangannya bisa masuk lubang kunci? Kecil loh, kecil. Tangannya gepeng. Tangannya gepeng, Rek. Nah, Tangannya mencepet, gepeng, Rek. Iso masuk lubang kunci, Rek. Gimana kecil gini? terserah tafsirannya Palopo. Kalau dia bilang lubang ini Nggak bisa lubang masuk tangan, Jer. Tangan nggak bisa Iya, masuk, terserah. Jer. Palopo mau tafsir apa terserah. Loh, ini nanya. Jangan nangis. Katanya lubang kunci. Lubang kunci itu kecil. Tangannya nggak bisa Kecil tuh. masuk. Nggak bisa masuk tuh. Itu tangan Barbie-Barbian aja nggak bisa masuk loh itu. Kejepit. Nggak bisa masuk. Ini halo tuh. Apa namanya? Rosario. Rosario ini. Hah? Rosario. Apa sih Pak Jerry? Oh, ngomong sama yang lain. Rosario.
Ya udahlah, gimana sih nih Uniriva ini juga belum monitor guys, gantian dong Uniriva. Nanti saya kita terlalu undang dulu dibawa. narasumber ya. Takut terlalu dibawa nanti saya terjerumus dalam lubang, bahaya nanti, bahaya. Malah ada lubang sumur sempit dalam air, bahaya nanti kalau begitu. Takut loh, gelap loh, sumur ngeri. Sumur itu bisa masuk nggak bisa keluar nanti kan ngeri. Enggak, yang menjadi masalah Bun Adinda ini kan firman Tuhan. Emang Tuhan lihat waktu masukin lubang itu? Lu bodoh lu Palopo. Ini bukan firman Tuhan loh. Oh, bukan. Bukanlah. Oh mantap. Tuhan itu dari Nabi yang berkata, inilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ini bukan. Saya dari siapa? Hah? Berarti Kidung Agung ini bukan firman Tuhan ya? Bukan loh. Tidak ada tulisannya di situ, beginilah firman Tuhan. Ini nyanyian loh. Gimana sih? Terus ada di sini berarti ini isinya bukan firman Tuhan. Ini kan buku yang masih masuk di dalam kitab, tetapi pada intinya, pada dasarnya ini bukan firman Tuhan. Oh ya, berarti di dalam Bible ini enggak semuanya firman Tuhan ya? Iyalah, masa Oh, jadi begitu. Ya, saya kan nggak berani ngasih statement Ya, gitu nggak Pak apa-apa. Jerry. Nanti Nggak saya apa-apa. diseruduk nanti kecemplung lubang, bahaya. Iya, enggak Ya apa-apa. kan? Bahaya nanti. Kalau dibilang Tuhan berfirman, tulisannya begini. Ini kan tidak ada kata bilang berfirmanlah Tuhan begini. Bukan, ini kan nyanyian. Jadi begitu Pak Palopo. Tapi baru Jerry loh yang mengatakan bahwa di Bible itu ada bukan firman Tuhan loh. Baru lu Jer. Betul. Enggak apa-apa, tanya orang aja, enggak apa-apa. Saya bilang betul kok, karena tidak ada tertulis itu beginilah firman Tuhan. Kan kalau firman Tuhan itu Nabi bawa, Yesaya itu kan selalu bilang beginilah firman Tuhan. Oh, jadi harus ada beginilah firman Tuhan. Iyalah baru dibilang firman Tuhan. Oh. Mantap sekali nih. Mantap sekali nih. Tapi berarti surat-surat Paulus nggak ada loh firman Tuhan. Berarti bukan firman Tuhan ya? Siapa? Kalau Paulus Surat-surat kan Paulus. dia sudah bilang bahwa dia terinspirasi dengan Roh Kudus. Nah, itu boleh dikategorikan firman. Itulah bosku. Kan nggak ada Tidak perlu tulisannya beginilah firman Tuhan. Gimana sih? Ya, betul. Karena kan begitu bahwa begitulah firman Tuhan di perjanjian lama. Semua nabi kan kalau dia tulis begitu. Nah, apakah kalau ini yang saya mau terangkan, kalau ini kitab Kidung Agung ya bukan firman Tuhan. Ini lagu nyanyian yang dikarang oleh, kalau bukan Salomo atau siapa gitulah. Tapi orang Ibrani juga selalu mengarah ke Salomo. Tapi ini belum ada yang nyata bahwa ini tulisan Salomo. Tetapi orang Ibrani selalu mengatakan bahwa ini tulisan Salomo. Masih mereka-reka bahwa ini tulisan Salomo. Berarti benar kata Bang Zuma, Bible itu ya begitu deh. Ya begitu yang kayak tadi Pak Jerry bilang. Yang kayak Pak Jerry bilang. Oh, katakan aja ya Pak Jerry aja lah. Aku sih nggak berani, Pak Jerry aja. Takut dipotong-potong nanti digoreng sama Oten, ngeri. Kenapa mau goreng? Siapa yang mau goreng? Iya kan ngeri aja, menghindari. Kalau Pak Jerry mah baik. Kalau mau menghujat, saya nggak pusing. Saya nggak mau lapor-lapor, ngapain mau lapor? Kalau Oke. menghujat, biarin aja kalau dia menghujat. Udah, bentar, jangan, aduh, jangan lapor-laporan. Mendingan kalian beli lotion aja. Lotion. Kalau bagi saya nih Palopo ini Natal Aduh, penghujat nomor apalagi? 1, tetapi ngapain, biarin aja Palopo begitu. Ya udah, biarin aja dulu dia ya. Ini aku mau promo sebentar ya buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube Natalia Iriani ataupun YouTube Hijrah Khadijah, di TikTok maupun dimanapun kalian berada ya. Kalian bisa datang kunjungi YouTube Natalia Iriani ya, YouTube Natalia Iriani. Ini Kalian bisa Natalia kunjungi. Di sini ada itu ya. Keranjang belanjaan. Di sini aku jual produknya Slavina. Ini udah Doctive approved ya, Doctive approved. Jadi ini banyak sekali varian-variannya, bisa kalian pilih. Ini lotion maupun body washnya juga ya.
Ini wangi banget dan au. Jadi kalian ya kalau mau kemana-mana bisa pakai ini buat jalan-jalan, buat tidur, buat sebelum au biar wangi ya kan? Bisa semuanya ya. Ya oke, promotion dulu ya guys. Jadi nanti ini gampang juga cara pemakaiannya, tinggal diginiin ya, terus dipencet, terus au cerot, langsung udah dipakai ya. Oke, langsung ya ke YouTube Natalia Iriani ya. Atau teman-teman yang di TikTok bisa juga. Ini di profilku ada keranjang, di situ ada produk-produk. Bisa silahkan dipilih dan di check out sekarang juga. Terima kasih. Ada lubangnya nggak? Ada dong, ada. Lah tadi itu aku pencet cerot itu kan keluar dari lubang. Gimana sih? Ini yang nanya juga aneh-aneh. Di TikTok ini nanya, ada lubangnya nggak? Katanya ada dong. Ada lah. Ayo Pak Jerry mungkin mau belikan istrinya, bisa banget. Untuk sebelum au. Kalian yang masih gadis-gadis pun bisa juga ya pakai ini. Jadi kalian kalau pergi-pergi kena sinar-sinar, jadi kulit kalian nggak kayak kulit badak, kulitnya tetap glowing, bersinar dan silau, kayak ada neon. Ya udah nih, gimana nih, Uniriva udah monitor belum? Nanti aku jualan terus nggak ada habisnya loh guys kalau di sini guys. Kalian ini. Diam semuanya. Ya udahlah, Pak Jerry, gua ajak ngomong lagi nih Pak Jerry nih. Pak Jerry. Pak Jerry. Ya au. Ya, Pak Jerry. Pak Jerry, tadi dari pengakuan Anda, Bible ini memang sudah bercampur, ada yang namanya puisi gitu ya kan, tulisan manusia. Lantas apa keunggulan Bible Anda kalau di dalamnya saja sudah bercampur dengan tulisan-tulisan manusia? Apakah masih layak disebut ini adalah kitab suci? Nah, kalau itu mungkin lebih bagus Natalia cari orang yang sudah sekolah teologi. Yang bisa terangkan. Kalau saya kan enggak sekolah teologi loh. Maksudnya yang lebih mendalam, pertanyaannya lebih mendalam, lebih spesifik, memang cocoknya ke orang yang sudah sekolah teologi. Begitu Berarti kalau saya tanya secara personal aja gini nggak bisa ya Pak ya? Pak Jerry kan Kristen. Iya. Nah, iya, bertanya umpama kalau bertanya boleh, tapi kan kalau saya tidak tahu saya bilang saya tidak tahu gitu loh. Iya, Pak Jerry nggak tahu. Butuh orang yang sekolah teologi. Oke, saya tanya aja ke Pak Jerry sependapat pribadi. Kenapa Pak Jerry mau mengimani Bible sebagai kitab suci? Padahal Pak Jerry sendiri tahu tadi, Pak Jerry sendiri yang menarasikan. Kitab suci Pak Jerry ini, Bible ini bercampur dengan tulisan-tulisan manusia, ada puisi di dalamnya dan lain sebagainya. Betul. Tapi kenapa Pak Jerry masih mempercayai Bible ini adalah kitab suci? Sedangkan yang namanya suci itu pasti bersih, tidak ada kesalahan sekecil apapun. Kalau sudah bercampur dengan ulah tangan manusia, sangat memungkinkan ada yang namanya kesalahan karena manusia tempatnya salah. Nah, kalau kitab suci harus dong 100% benar, karena itu berasal dari Tuhan, nggak mungkin salah. Ini kenapa kok masih diimani Bible ini kitab suci? Begini loh, mungkin di Indonesia saja yang dikatakan ini kitab suci. Nggak tahu kalau di luar, karena kalau di luar kan dikatakan kitab Taurat, tidak dibilang kitab Taurat suci. Holy Bible bukan suci. Nggak tahu deh. Bukan, kan di luar Holy Bible. Iya. Holy Bible, buku suci, bukan? Iya. Tetapi kalau di kitab Taurat tidak dikatakan kitab Taurat suci, tidak tertulis gitu. Atau kitab Yeremia suci. Ya, memang enggak Pak, memang enggak. Iya. Kayak Al-Quran juga nggak perlu ditulis surah Al-Baqarah suci. Nggak perlu. Karena apa? Itu semua sudah di dalamnya terkandung dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran. Nah, tapi ini Bible. Ya udah, kalau gitu aku tanya ke Bapak, apakah Bible ini kitab suci?
Oh iya, kalau orang Kristen pasti bilang itu kitab suci. Apakah Pak Jerry bilang Bible ini kitab suci? Kitab suci juga. Nah, kalau Bible ini kitab suci, otomatis di dalamnya semuanya harus suci. Iya, tapi kan ada sejarah, cerita sejarah. Tadi saya bilang ada puisi, ada nyanyian. Kayak ini tadi Kidung Agung kan ini nyanyian. Oke, baik. Walaupun Malah itu dibilang nyanyian, malah ini Kidung Agung Natal dikatakan nyanyian di atas nyanyian gitu. oke, baik. Saya tidak permasalahkan itu. Mau Ya. dia nyanyian, mau dia puisi, tapi Bapak menyepakati bahwa Bible Bapak adalah kitab suci. Iya betul. Bapak, oke, Bapak kalau setuju Bible itu adalah sebuah kitab suci, berarti kitab Bapak ini suci, bersih, tidak ada kesalahan sekecil apapun. Benar? Kesalahan tulisan atau apa ini kesalahannya? Apanya nih? Saya Emang nggak- ada, emang ada kesalahan apa lagi, kesalahan bunyi? Kan kalau Tidak. kalau kitab kan kita lihat dari tulisannya, Pak, masa dari yang lain? Kalau bilang kesalahan apa? Nah tidak ada kesalahan juga yang kita dapat. Oke, berarti Bapak meyakini ya Pak ya, Bapak meyakini, mengimani bahwa Bible Kitab Bapak suci ini ini. adalah sebuah kitab suci dan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Ya, kalau sudah tertulis Pak. kan di dalam ya udah iya. Oke, baik. Saya bertanya ke Bapak ya, kita hanya menguji satu narasi aja deh ya, satu narasi di dua kitab yang berbeda. Ya, 2 Samuel 24. Oke. Ini saya bertanya ya ke Bapak ya. ya kalau saya juga bisa jawab ya. Oh ya, jawabannya gampang, tenang aja. Kalau gampang nggak bertanya dong. Ini untuk menguji apakah bisa dipertanggungjawabkan kesucian kitab suci Bapak dari menjawab ini Pak. Udah jangan takut Pak. Ya, Nah, 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Ya. Silakan dibaca atau saya yang baca Pak? baca aja. Ya. 2 Samuel 24 ayat Ya. yang pertama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Pertanyaan saya di sini siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel? Ada perikop tidak? Ini. Ada, perikopnya ada. Pendaftaran dan hukuman perikopnya ini. Oh, sensus. Perikop Berarti pendaftaran dan hukuman. sensus ya, sensus penduduk berarti. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel? Aduh, noise-nya Pak, Pak. Saya. Oke. Saya ya? Siapa noise? Pak Jerry ya? Oh ya sudah. Siapa Pak yang menyuruh Daud menghitung orang Israel, Pak? Jadi saya tulis, ya saya baca ya. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya. Nah, berarti firman-Nya itu berarti firman Tuhan. Berarti siapa yang menyuruh? Berarti Tuhan. Tuhan. Dikunci jawabannya. Tuhan yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Oke. Ya. Bangkitlah pula. Iya, pintar. Benar. Sekarang saya bawa narasi yang lain untuk menceritakan hal yang sama ya. 1 Tawarik 21. Yang pertama. Ini noise apa sih Pak? Aduh Pak, jangan bikin genderang dangdutan. Oke ya, 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Ya Pak ya, benar ya, 1 Tawarik 21 ayat yang pertama ya Pak. Pak Jerry monitor. Pak Jerry, sebentar ya teman-teman ya, soalnya ini proyek besar ini. Kita tunggu Pak Jerry. Oke. Pak Jerry, bagaimana monitor ya? Ya. Dari 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Dibaca ya Pak? Baca aja Natal. Oke. Iblis bangkit melawan orang Israel. Saya ulangi. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dari 1 Tawarik 21 ayat yang pertama, siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel? Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis. Iblis. Ya.
Oke Pak, ini mau lihat perikopnya juga Pak? Boleh. Perikopnya pun sama Pak. Pendaftaran dan hukuman. Iya, sensus. Ya, dari 2 Samuel 24 ayat yang pertama dan juga 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Ini menarasikan cerita yang sama dalam hal kejadian waktu yang sama, tempat yang sama, menyuruh Daud yang sama, tetapi ada orang berbeda. Siapa yang menyuruh Daud? Di Samuel, Tuhan yang menyuruh. Di Tawarik, iblis yang menyuruh. Yang benar yang mana Pak? Tuhan Dua-dua benar. atau iblis? Dua-dua benar. Dua-dua benar. Jadi Tuhan Bapa adalah iblis? Bukan. Bukan. Ini loh, kita kembali ke Samuel dulu. Oke, kita kembali ke Samuel. Silakan dibaca ulang Pak. Silakan dibaca ulang. Di sini ditulis bangkitlah pula murka Tuhan. Jadi ada murka Tuhan. Tuhan ini murka terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah hitulah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, jadi dalam hal ini Tuhan memakai iblis. Firman-Nya. Iya, karena kalau kita nanti kan kita hubungkan lagi ke tadi apa Tawarikh ya. Oh, kerjasama Tuhan dengan iblis. Kerjasama, sama sih. Ceritanya sama ya. Jadi sama ini sih. kalau Daud Daud itu menuruti Tuhan atau menuruti iblis? Iblis. Sebenarnya kehendak Tuhan, tetapi Sebentar, jangan asumsi. yang terpakai. Sebentar, Pak Jerry jangan asumsi ya Pak ya. Kita Tidak baca. asumsi. Tidak, Oke, tidak kita baca pelan-pelan secara tekstual Pak. Tidak, Bapak iya. mengerti di sini bangkit pula murka Tuhan. Kalau saya rasa Kemudian- kedua, kalau saya salah kan saya sudah bilang sebab saya sudah bukan Ya, Bapak bukan seorang pendeta. Ya Pak, jangan minder lah Pak, jangan minder Pak. Iya, Biasa aja. Saya juga kelas jemaat kok Pak. Tenang aja, saya juga cuma kelas jemaat, tenang aja, nggak usah takut. Terus, iya. Oke, iya, ini Tuhan ya berarti ya. Ia menghasut Daud, berarti ia ini Tuhan. Iya. Ia menghasut Daud, Tuhan menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, lalu ininya siapa? Nya Tuhan. Tuhan. Atau Tuhan? Dong, Tuhan. Nah, firman Tuhan kan? Berarti Ya. Tuhan sendiri yang berbicara, benar? Iya. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Daud. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ini Tuhan sendiri, tanpa perantara iblis, setan, nirojim, ya? Iya. Oke, kita lihat dengan Tawarik ya. Oke, sedangkan Tawarik, iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia ini siapa berarti? Iya, iblis. Ia membujuk, berarti iblis yang membujuk. Dan iblis membujuk Iya, Daud betul. untuk apa? Betul. Menghitung orang Israel. Lalu yang menyuruh Daud menghitung orang Israel di sini siapa? Tunggu. Kok Tunggu, tunggu? hasilnya apa? Kita baca dulu. Jadi kita kan bisa Hasilnya dia hitung orang Israel. Saya nggak nanya hasilnya, saya nanya perintahnya dulu deh. Perintah untuk menghitung orang Israel. Selesai, saya tidak bisa ambil anunya kata sinonim atau apanya kalau dia tidak selesai. Oh, gini dong Pak, gini Pak. Selanjutnya dong. Gini Iblis dong Pak, bangkit. gini Ini kan Pak, ayat gini Pak. berapa? Enggak, Bapak punya rumah nih Pak. Pak Jerry punya rumah kan? Pak Jerry bilang nih ke istri Bapak ya. Ya, Iya. bilang ke istri Bapak. Nanti Karena ini kan bunyi-bunyian di luar, bunyi-bunyian di luar, tolong buka pintu, kata Pak Jerry. Terus tiba-tiba di luar ada maling juga, dia bikin bunyi-bunyi di luar. Buka pintu katanya. Dia buka pintu, dia bingung. Saat dia menuruti siapa? Pak Jerry atau maling? Walaupun dia sama-sama buka pintu. Nah, kembali ke sini di Samuel itu Tuhan yang berfirman, Pak. Tuhan. Ini kita Samuel, ini kan berarti dua narasumber. Iya, dua narasumber yang berbeda menceritakan hal yang sama, namun narasinya berbeda, Pak. Samuel dengan Tawarikh. Ya. Tawarikh Yang benar dan yang Samuel mana? jelas berbeda narasumber. Makanya saya bilang yang baca dulu ini dari kitab Samuel dari awal sampai akhir dan baca juga dari Tawarikh dari awal sampai akhir. Sudah saya baca sampai akhir, Pak. Sudah. Tulisannya nggak berubah. Tetap di Samuel Tuhan yang menyuruh. Ya, Saya sudah baca sampai habis, tetap Tuhan yang menyuruh Daud. Apakah ada murka Tuhan? Apakah ada hukuman yang didapat rakyat Israel? Sebelum Tuhan murka, ini perintahnya dulu dikelirkan, Pak ya. Kelirkan dulu, Pak. Ya. Jadi ini perintah dari Tuhan atau perintah dari iblis yang benar?
Perintah Samuel Tuhan. yang benar atau Perintah oh Tuhan. perintah Tuhan. Berarti Ya. Tawarik salah. Tidak salah. Berarti Tuhanmu iblis. Tidak. 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 Tidak, Tuhanmu makanya tidak. baca dulu Natalia dari awal sampai akhir. Sini Pak. Sini Pak. Saya bacakan Pak ya. 1 Tawarik 21. Kan ini 21 ayat 1. Coba selanjutnya sampai habis perikopnya. Jadi kita Pak, sebelum sampai habis gini loh Pak ya. Saya itu punya teman Pak. Saya punya teman suka ngibul. Begitu dia ngibul sekali, mau ngibul lagi selanjutnya, saya malas dengerin Pak. Paham nggak Pak? Ditanya bagaimana, saya cuma Paham tahu nggak Pak? Ini saya bilang teman saya ya, bukan Bible Anda ya. Saya nggak bilang Bible Anda ngibul, enggak. Saya bilang teman saya. Oke, sekarang fokus Pak ke Tawarik dan Samuel. Ini saya cek Pak dari Yerusalem Pak. Wih, pakar Bible dari Alkitab Sabda. Saya tidak minta pakar, saya cuma minta ayatnya selesai. Katanya tadi Sabar Bapak dulu, nggak ngerti. sabar, belajar. Katanya tadi Bapak nggak ngerti. Giliran nggak ngerti, saya datangkan pakar Bible kok keserupan. Pak, kita juga bisa kok, saya baca aja ayatnya apa kejadiannya nanti gitu loh, dari Tawarik dengan dari Samuel. Ya, sabar Jer. Saya sapa dulu, Zaid Mika, selamat siang, Kristen Muslim Bang. Halo Mika. Mika ini Kristen, pasti dari namanya aja Mika. Oke, sudah. Siapa tahu mualaf nggak tahu kan? Nggak tahu nih, iya kayak Natalia. Saferi, Muslim Kristen Bang. Oh. Saferi. Oke, lanjut. Oke lanjut ya. Apa mau lihat original teksnya juga? Saya sediakan juga kalau mau lihat original teks. Ayatnya aja dari awal kan Samuel itu dari ayat pertama. Iya, gitu Pak. Dulu, sampai Pak ke bawah. Jerry, Kita gini sama-sama. loh, diam dulu. Kalau Natali itu kan bicara pakai data, Bapak bicara kan pakai asumsi pribadi. Orang di sini tuh kita bicara itu Pak, kalau yang namanya knowledge itu, ilmu pengetahuan itu ada sumbernya. Tapi kan ini Coba Bapak bercerita lihat dulu. ini, maksudnya kan cuma ayat 1 dikasih lihat, tidak ada selanjutnya. Jadi kita mau lihat apa Ya kejadian. aman, nanti Bapak kan bisa baca sendiri Pak ayatnya. Ngapain kami harus ikut-ikutan baca satu ayat? Sekalian Bapak baca satu kitab juga nggak apa-apa. Saya Tapi tidak kita bukan gini loh Pak. Etika diskusi itu gini ya Pak. Kita transfer knowledge loh. Kita membagi ilmu pengetahuan. Yang menjadi masalah itu adalah diksi awal itu. Ya siapa yang menghasut iblis atau Tuhan? Nah Bapak kalau mau mentafsirnya menggunakan satu perikop, kami tidak masalah. Tapi Bapak yang lakukan itu, jangan orang yang Bapak suruh. Natali membawa polemik, problem, masalah. Masalah itu kami ajukan kepada kalian umat Kristen supaya kalian bisa menjawab. Kenapa? Karena bagi kami umat Islam, secara akal, literasi ini sama. Penulisnya kurang lebih sama. Diksinya Nggak sama sama. loh. Semuanya sama. Sebentar Sama dulu. dengan Tawarik beda loh. Sebentar dulu, selesaikan dulu saya bicara. Menurut para skolar kalian, menurut hasil pembelajaran kami, bukan bimbingan Roh Kudus atau dusta dogma dari pendeta, ayat ini ayat yang menjelaskan peristiwa yang sama. Nah, itu klaim kami. Nanti kami akan membuktikan. Sekarang, Anda ketika ini mengatakan tidak sama, bawa data dan bukti. Kalau memang ayat ini menceritakan peristiwa yang berbeda. Itu namanya diskusi, Pak. Kalau cuman hanya asumsi pribadi yang tidak berdasar, Pak. Untuk apa kita bicara di ruang publik? Masuk kamar, kunci pintu, bicara sembarangan, kami tidak peduli. Tapi kita sedang bicara di hadapan publik. Ada pertanggungjawaban kita. Ya, tolong Bapak tanggapi nanti. Kami akan buktikan bahwa ini adalah peristiwa yang sama. Natali sedang menunjukkan data. Anda bantah dengan data. Kalau pribadi Anda sendiri yang bicara, Anda bukan pendeta, Anda bukan skolar, kenapa kami harus dengarkan? Kami menyampaikan ini bukan menjadikan Anda mengerti. Saya didengarkan, lebih saya diam. Bukan gitu. Anda naik ke sini, kita diskusi. Maksudnya kalau Anda membuat sebuah statement atau klaim tidak bisa Anda buktikan, itu sama nggak ada gunanya, Pak. Kami bicara bukan dari pribadi kami. Kami bicara menggunakan fakta-fakta data. Nah, Natali silakan dilanjut. Kalau Pak Jerry menolak, nggak apa-apa. Tugas kita bukan mengislamkan Pak Jerry. Tugas kita menyampaikan kepada 424 orang ini bahwa kita umat Islam kalau bicara pakai data. Silakan. Oke. Baik. Lanjut. Ini paham ya Pak Jerry ya. Oke. Ini Pak. Mengenai 2 Samuel 24:1 sama 1 Tawarik 21 ayat yang pertama, Pak. Di sini udah jelas, Pak, narasinya, Pak ya. Ini menceritakan kejadian yang sama. Bapak nggak percaya? Kita lihat.
Dari Yerusalem, pakar Bible sendiri, dari Alkitab Sabda, Pak. Sesuai dengan pandangan teologis yang sudah maju, Simuarik menjelaskan bahwa iblis menjadi dalang kesalahan Paulus. Sedangkan 2 Samuel 24 berkata tentang murka Tuhan yang menghasut Daud. Ini aja udah jelas. Dia aja mengakui, Pak, ada perbedaan, Pak. Yang satunya iblis, yang satunya Tuhan. Dan ini, kenapa kalau Bapak bilang apakah ini sama? Apakah ini menceritakan hal yang sama? Ini sama, buktinya ini dikaitkan kok. Ini saya ngambil dari Tawarik, Pak. Tawarik ternyata di sini dikaitkan dengan penjelasan Samuel. Nah, makanya dari tadi saya nanya, yang benar yang mana, Pak? Apa Bapak perlu juga ngelihat original teksnya? Perlu nggak, Pak? Original teksnya sama aja loh, Pak, sama terjemahan LAI. Ini iblis tetap iblis yang menyuruh. Sedangkan di sini Tuhan tetap Tuhan yang menyuruh. Dan pertanyaan saya, yang benar yang mana? Kalau Bapak bilang dua-duanya benar, apakah Tuhan Bapak ini sosok iblis? Tentu enggak dong, enggak mungkin Bapak menuhankan iblis kan? Nah, tapi di sini berdasarkan data, Pak, Samuel itu Tuhan yang menyuruh, Tawarik iblis yang menyuruh. Yang benar yang mana? Salah satu benar, mungkin. Dua-duanya benar, enggak mungkin, karena Tuhan dan iblis adalah dua sosok yang sangat berbeda. Lebih mungkin lagi, dua-duanya salah. Silakan, Pak. Pak Jerry, jangan nangis. Abis ditegur Uniriva jangan nangis, jangan nangis. Maju. Uniriva itu tegas. Soalnya Uniriva itu nggak suka gitu loh sama orang yang cuma ngebacot, sedangkan data ditampilkan gitu. Enggak, Ya, Pak apakah Jerry. mereka tidak dikoreksi dulu nih ya waktu terbitannya itu loh. Sumber data berbeda, kisah sama gitu. Kok bisa? Nah, begini Itu juga. dia, ya. Sebelum ke Uniriva ya, begini juga Pak Kolopo. Saya pernah membawa ayat ini, perbandingan 2 Samuel dan juga 1 Tawarik ini kepada pendeta saya. Sebelum saya mualaf, waktu mencari kebenaran. Saya tanya, yang benar yang mana, Pak? Yang benar yang mana? Tuhan atau iblis? Salah satu benar mungkin, dua-dua benar nggak mungkin. Lebih mungkin lagi dua-duanya salah. Karena nih dua-duanya narasinya berbeda. Tuhan saya nggak mungkin iblis. Nah, kata Pak Pendeta itu, ya ini karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, katanya kan, sudut pandangnya berbeda, jadi bisa ada kesalahan dalam penulisan. Nah, tapi jadi masalah gini, katanya penulis Bible ini diilhami Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Kenapa orang-orang yang dipimpin Roh Kudus yang berani menulis ayat-ayat di dalam Bible, bahkan segepok Bible yang tadinya kata Pak Jerry ini dipertanggungjawabkan kesuciannya, kok ada yang terjadi seperti ini? Kitab suci harusnya 100% benar dong, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Katanya Roh Kudus itu adalah oknum Tuhan, sosok dari Tuhan, yang diimani Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah. Tuhan nggak mungkin Ayo, salah. Jerry, sebagai jemaat silakan dijawab. Jangan bikin malu guru, silakan. Enggak, saya sudah enggak bisa jawab. Oke. Tidak ada Oke, paksaan kalau jujur. tidak bisa menjawab ya. Jujur ya. Baik. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Ada poin Makasih nggak ya, yang Pak mau Jerry ya. disampaikan? Ya. Ada poin ya Uniripa mau disampaikan atau Dinda tadi? Ya, sebelum ke Uniripa ya, ini saya sampaikan dulu ya. Jadi di sini teman-teman ya, dari tadi saya hanya bertanya, apakah kitab Bible ini adalah sebuah kitab suci? Saya tidak menyimpulkan ini bukan kitab suci. Sekali lagi saya disclaimer di sini, saya tidak pernah menyatakan Bible bukan kitab suci. Justru di sini saya menantang kesuciannya yang diimani teman-teman Kristen bahwa itu adalah sebuah kitab suci. Yang namanya suci harus benar-benar suci, terjaga kesuciannya, bersih dari kesalahan apapun. Karena kitab suci itu berasal dari Tuhan, Tuhan gak mungkin salah. Nah, tapi karena teman kita dari Kristen ini, Pak Jerry tidak bisa menjawab, saya hargai. Terima kasih Pak Jerry untuk diskusi yang sangat menyenangkan ini. Buat teman-teman silakan kalau mau cek datanya, silakan dicek datanya sendiri.
Oke, Uni Rifa mungkin mau masuk, silakan Uni Rifa. Saya sudah dari tadi bersera di sini. Bersera. Bikin oten bersera dari tadi maksudnya di sini. Silakan Uni Rifa. Oke, Jerry. Mungkin ada yang mau disampaikan poinnya. Tapi menarik juga ini. Saya baru dapat loh ini data ini. Dahsyat juga ya. Itu Dahsyat baru. dong, Saya dahsyat. senangin datanya, Gimana, Pak Jerry? saya senang datanya ini. Supaya saya bisa belajar lagi. Iya Pak Jerry. Jangan Saya pernah bisa berhenti. Iyalah, Gimana, saya Pak bisa bertanya-tanya ke pendeta saya, ke orang-orang yang sudah sekolah teologi. Ya toh? Ya. Tadi di berapa itu, Jer? Samuel toh dan Tawari gampang kan, itu kan cerita sensus Daud terhadap orang Israel. betul. Perikopnya ya. Artinya begini, kita kan edukasi, Jer ya. Iya. Kita edukasi bagaimana sebuah kitab suci yang dikatakan kitab suci ternyata isinya itu waduh sangat jauh ya, antara satu Iya. menjelaskan begini, satu menjelaskan begini. Nah, kan timbul pertanyaan, apakah ketika kitab suci yang di dalamnya notabene banyak terdapat kontra-kontra, kita masih bisa meyakini ini adalah sebuah kitab suci, kan gitu. Iya. Nah, gitu kira-kira, Jer ya. Mudah-mudahan sangat tapi- mengedukasi loh hari ini, Jer ini. Sangat sangat sok. Jangan-jangan ini Kak Natali ini udah mulai gimana gitu ya. Nah itu karena dari tadi kebanyakan gitu loh Pak. Saya Kalau pernah saya baca dari ya, gimana Pak Jerry? Saya mungkin pernah baca dari Tawarinya ini cerita bahwa Daud itu sensus justru karena Daud sensus sehingga Tuhan murka gitu loh. Tapi yang murka Tuhan ya, yang berfirman Tuhan ya. Iya, karena perbuatan Daud dia sensus. Karena Daud sensus penduduk, mau menghitung-hitung penduduk, itulah sampai Tuhan murka. Tetapi waktu saya dikasih bacaan Samuel ini, saya juga jadi bertanya-tanya lagi, karena Tuhan sih ternyata yang menyuruh sensus gitu loh. Ya kan? Di situ kan Tuhan menyuruh sensus, padahal waktu sensus itu justru Tuhan murka. Kalau Daud sensus, justru apa yang dilakukan Daud itu yang membuat Tuhan murka, karena dia pergi sensus. Begitu. Berarti karena sensus ini Tuhan murka, berarti iblis yang suruh. Berarti Tawari yang betul. Tetapi kan saya tidak bisa menyangka, saya harus pelajari juga di Samuelnya. Kalau iblis yang menyuruh Daud, berarti betul Tuhan murka karena perbuatan Daud itu. Itu maksudnya. Tapi saya harus pelajari yang Samuelnya. Iya. Atau mungkin masih ada lagi, Dinda. Ini salah satu ya. Kalau saya lihat katanya banyak, ribuan katanya ya. Banyak sebenarnya banyak. Dulu aku Banyak yang udah- kontradiksi di dalam kitab, banyak sekali. Pak Jerry kalau berani jangan deh, nanti Pak Jerry mau alaf habis teman diskusi kita. Walaupun nanti Iya, kalau imam saya tidak nanti dia mau alaf, nanti gak usah deh. Saya tuh bongkar ya, saya bongkar bagaimana pengalaman saya Bongkar waktu semua, mualaf. nggak apa-apa. Enggak, gini Pak, jangan nangis. Ada beberapa yang saya temukan, tapi itu juga nggak banyak banget sih. Aku cuma sedikit dulu ya, catat sedikit. Aku sempat share di kisah mualafku, itu ada di YouTube Natalia Riani aku. Dan di deskripsi aku cantumin, jadi ayatnya di mana aja, kontradiksinya di mana aja, di situ ada. Gitu. Tapi jangan nonton kisah mualafku, nanti mualaf Pak Jerry, nggak usah. Banyak yang mualaf Pak, habis nonton itu Pak, nggak usah. Habis nanti saya kepuluhan. tidak tahu kalau orang itu mau mualaf gitu loh. Makanya Pak Jerry nggak usah, nggak apa-apa. Oten aja udah nggak apa-apa Pak Jerry. Enggak, intinya gini Pak Jerry ya, Pak Jerry teruslah belajar. Pak Jerry ini kan orang Kristen pasti sangat mencintai Bible Anda, benar kan? Iya. Semakin dekatlah ke Bible Anda, pelajari Bible Anda. Seperti apa? Tuhan seperti apa yang diperkenalkan di dalam Bible, mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Dan kalau Anda mengakui Anda ini pengikut Yesus, pelajarilah Yesus itu sosok yang seperti apa, dia siapa, Tuhan itu bagaimana yang diperkenalkan oleh Yesus. Kalau memang Anda memang benar-benar ingin menjadi pengikut Yesus, Anda pasti akan tahu harus kemana. Tapi gini Dinda, satu poin ini selama saya diskusi sama saudara saya Jerry ini,
beliau sudah mengakui yang Tuhan itu Allah Bapa gitu loh. Kemarin saya nggak tahu hari ini. Kemarin saya nanya siapa Tuhan Bro, lu jadi? kenapa Allah sih Bapa, ngomong katanya. Tuhan itu adalah Bapa ya anak Bapa roh. Itu hakikatnya. Karena kita saya cerita nih, kalau saya cerita iman, nah enggak bisa, saya harus pertahankan iman. Nah, Nah, Iman itu. saya. Tapi kalau yang tertulis tadi oke lah. Saya bilang saya lebih condong ke tawarikh yang betul. Tetapi kalau masalah iman, nah ini saya pertahankan ini mati-matian saya ini. nah, Begitu dan menjadi kalau- resiko gini Pak, dan menjadi resiko begini. Kalau Pak Jerry resiko sudah kan punya saya keyakinan, tanggung. iya resikonya Pak Jerry yang tanggung. Memang saya nggak minta ditanggung juga, nggak mau nanggung resiko Pak Jerry, nggak, santai aja Pak. Gini Pak, resikonya gini Pak, kalau Pak Jerry memang sudah meyakini, lebih condong yang benar itu tawarik, berarti Bapak pun harus menerima bahwa Samuel itu yang keliru. Tidak, saya tidak mau salahkan. Saya mau harus pelajari juga Samuel dong. Saya tidak mau menyalahkan karena itu kan tertulis. Nah, berarti kalau yang benar dua-duanya ya itu tadi, udahlah. Jangan kembali lagi ke masa yang tadi. Silakan berpikir aja Pak, simpulkan sendiri Pak. Karena memang pada faktanya ya, banyak orang-orang yang mengimani Bible itu kitab suci, tapi mereka sebenarnya tahu apa isi di dalam Bible mereka sebenarnya tahu. Ada kontradiksi mereka tahu, ada yang harus dibenahi mereka tahu. Tapi yang namanya hidayah kami tidak bisa memaksa. Bukan masalah hidayah itu urusan Tuhan lagi, bukan. Tuhan itu memberi petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Masalahnya, orang yang dikehendaki untuk mendapat petunjuk ini mau nerima atau mau sombong dengan dirinya sendiri. Itu aja. Oke, kita sapa dulu sebelum dijawab Mas Jerry ya. Kembali Ya, kepada masalah Anda iman ya kan, bukan masalah kebenaran itu sombong kembali kepada bagi saya. diri kita ya. Oke, Mas Bro Admin, selamat siang Mas, piye kabar nih? Ya, puji Tuhan masih Wih, seperti biasa. mantap. Bang Palopo. Siap. Wih. Cuman ini sinyal Wah. agak buruk ini. Iya. Oke, saya kayak di mute dulu Mas. Mas Heru, selamat siang saudara. Mas Heru dibuka mic-nya Mas. Bang Heru. Oke, Bang Heru dibawa dulu ya. Oke, silakan Mas Bro Admin. Ini piye ini? Udah Ya menyimak? kalau saya mah saya nyimak dan saya salut sama Mbak Natalia. Semangat terus lah. Gitu aja komentarnya. Gitu loh. buat Gitu aja ya, kalau buat Mbak Pak Amin ya. Jerry. Iya. Kalau buat Pak Jerry ya kita kan sudah di jalan yang benar ya sudah begitu. Sudah di aja, jalan Bang yang Os. benar. Cuman jalannya ini lubang-lubang, Mas. Ini salah satu Iya, lubangnya. ya mau gimana? Iya. Nggak ikut-ikut lah aku lah. Jangan kali diinjek ini tuh lah. lubangnya. Nggak ikut-ikut lah. Lubangnya jangan Lubang. diinjek. Nggak gini loh. Diloncatin Maksudnya saya aja. gini. Saya cuman analogi. Sampean kan tadi mengatakan bahwa kita sudah di jalan yang benar gitu kan. Sayangnya jalan yang Anda Iya, anggap iya. benar ini lubang-lubang. Salah satu contohnya yang tadi ditunjukkan. Nah, itu kan salah satu lubang. Nah, ini nih bagaimana mau mencapai tujuan kalau jalan itu berlubang-lubang. Nah, contoh yang tadi ini kan. Dan katanya masih banyak lagi lubang-lubang yang lain. Begitu, Mas. Mungkin Mbak Natali masih ada nggak? Satu ada lagi lubang gitu loh. Aduh, lubang lagi dia minta ke aku. Bukan, Unirik maksud aja lah. tuh maksud saya ke situ tadi antara tawarik Ya. tadi kan itu kan salah Ya. satu lubang itu. Nah, ada nggak lagi lubang yang lain? Abang Palopo. Aduh. Lubangnya dilewatin aja, diloncatin aja. Aku gini, apa ya, masalahnya gini loh. Masalahnya gini guys, aku itu udah dari tadi ya. Terus aku juga harap dimaklumi, aku lagi puasa guys. Kering tenggorokan, kering. Gantian sama Uni Rifa. Uni Rifa monitor ya Udi ya. Aku Uni, bentar Uni, lagi monitor, juga, Uni. bentar lagi waktunya azan zuhur ya. Ya. Juga punya tentu. Uni monitor. Kita sapa dulu Mas Trisno. Selamat siang. Selamat siang. Mas Bro. Trisno. Shalom. Ya, selamat siang. Ya, salam. Ya, mungkin tadi sudah monitor, Mas. Ya. Ya, silakan ditanggapi, Mas.
Ya, jadi itu nggak ada yang bertentangan sebetulnya, bro. Ya itu. Apa ini nggak ada yang bertentangan? Kan aku lagi ngomong, udahlah Unirifa, aku dengerin itu aku jadi ngomong lagi, Kak. Iya, nggak ada yang bertentangan. Memacu adrenalin nanya buat bicara ini memang oten-oten ini. Ya terpaksa lah. Unirifa aja lah, Unirifa monitor gak? Papa Lopo sih bandel aja Papa Lopo. Tolonglah biarkan aku istirahat lah. Kalian ini loh, aduh. Uniripa masih jauh dari perangkat mungkin ini lagi ngambil air gitu loh. Nah, Iya. tadi siapa yang bilang gak ada Coba kontradiksi? taruh di layar tengah, bro. Biar aku kasih data dulu, bro. Biar aku kasih data dulu. Unirifa, aduh Unirifa mana sih Unirifa? Gantian dong. Unirifa monitor. Unirifa jangan jadi berhala Unirifa. Aduh, hai. Aku udah dari tadi guys. Gantian. Coba taruh di tengah. Biar aku kasih. Oh, mau di tengah. Biar kita bisa menyimak. Ya. Just Unirifa 01. Salah. Unirifa 01. Masuk dicambuk Unirifa. Unirifa. Aduh Unirifa kemana ini? Aduh Mae. Mana Unirifa nih gantian lah guys. Aduh. Aduh Murtadin Suneo. Ngapain? Kirain lu mau bawa data. Ya Allah, Suneo dia bawa ke sini. Wes entek nih kuota ku rek nonton Suneo rek. Itu penjelasannya ya. Jadi sudah penjelasan di itu. Suneo dia bawa Suneomu ke sini langsung debat, nggak usah setelin videonya. Suneo dia bawa, dia suruh kita nonton kartun guys. Kita lagi debat suruh nonton kartun. Gak bener ini Trisno ini. Ya, bro. Caca. Aduh lama-lama ini nih. Bro admin gimana bro admin? Kita ini diskusi, kita disuruh nonton Suneo bro admin gimana ini bro admin? Aduh. Aku nggak mudeng maksudnya Suneo gimana? Itu tadi Suneo. Nah kan udah sinyalnya kayak gitu, mau ngajak nobar. Kan lawak-lawak Trisno sinyalmu merah, suaramu kayak digigit tikus. Biar Ya apa? apa nih? Sinyalmu itu loh kayak digigit tikus, gitu mau ngajak nobar. Agak lain memang kalian. Ngadi-ngadi. Kirain apa lah, aku udah panas-panas sumuk minta tolong Unirifa. Untung Unirifa nggak monitor, apa nggak tambah ngamuk deh kalau ajak nobar Suneo. Hah? Apa nggak tambah ngamuk deh? Monitor diajak nonton Suneo. Nggak mau belajar dari Suneo. Suneomu itu bawaan ke sini. Suneomu bawa ke sini debat di sini langsung. Apa Suneo dia bawa ke sini? Loh, itu kan data juga, Mbak. Aduh. Apa takut? Aduh. Udah sinyal kayak gigi tikus. Pak Palopo ini gimana Pak Palopo? Aku aduh, udahlah. Hancur ini. Hancur iki. Soe-sone loh. Aku dikongkon nonton ini rek. Suneo rek. Aduh, sinyalmu jelek lagi, turun aja lah. Sinyal jelek. Mau ngajak nobar. Oten juga ini, Kampretman nih. Ajar. Kan, ini saudara kita ini. Alhamdulillah ada kampretman, udah ada temennya ini. Aku dari tadi loh, rek. Panas loh, rek. Sumuk loh, rek. Aku rek. Segenai kok gak sing gantian ambek aku rek. Kampretman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai. Oke, ini buat teman-teman ya yang di YouTube Natali Riani dan juga Hijrah Khadijah, masih lanjut diskusinya bersama narasumber kita ya. Ada Unirifa dan juga Kampretman nih, nggak tahu nih Kampretman nih ya. Jangan kampret ya.
Oke, aku istirahat dulu ya Pak Palopo ya. Pak Jerry. Siap, Markus Pak aja. Jerry. Ya lanjut diskusi Pak Jerry itu sama guru-guru saya. Iya, Silakan, iya, iya. lanjut. Natalia, siap. Oke, Makasih tapi Natalia. gini, begini, Bang Romo. Ini kan saudara saya Jerry ini, dia terkungkung di Yohanes 1:1, Romo. Jadi mungkin perlu pendalaman ini sebenarnya. Sudah berapa lama kita tidak pendalaman materi John 1:1, 1:14, kemudian yang 17:8. Kampret Rame ini. tapi. Emang kampret banget ya, rame dia. Rame. Pak Palopo, aku izin turun ya. Aku izin turun buat teman-teman yang di YouTube Natalia Riani dan juga Hijrah Khadijah. YouTube tetap berjalan ya. Kita masih sajikan edukasi yang pastinya menghibur dan juga memberikan kita edukasi yang menarik. Natalia. Ya. Apa? Salam au-au. Oh, au-au. Ya, au-au. Ya udah kalau gitu aku turun ya. Lanjut semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Makasih Dinda ya. Gitu. Jadi masya Allah ya, bagaimana edukasi tadi. Jadi memang cerdas. Jadi gini Jer, Natalia itu ya dia mualaf itu karena pelajari Bible itu sendiri. Jadi bukan karena dia belajar Al-Quran, tidak, tapi pendalaman tentang Bible matang dia. Jadi dia banyak bertanya gitu loh. Silakan Romo.